Wanita ini terjatuh dari menara 600 meter tapi beruntung diselamatkan oleh temannya. Mereka pun mentertawakan kejadian mematikan itu, namun tawa mereka seketika sirna saat menyadari tangganya sudah tidak ada. Ponsel mereka yang tak ada sinyal membuat mereka semakin bingung dan tas persediaan air minum ikut jatuh nyangkut di antena. Sambil menunggu pertolongan, Hunter memutuskan turun ke antena mengambil tas air minumnya karena mereka sangat kehausan oleh terik matahari. Namun talinya tidak sampai sehingga dia terpaksa membuka pengaman talinya dan memberanikan diri untuk melompat. Setelah mengambil tasnya dan meminum seteguk air, Hunter menggunakan tongsis untuk mengaitkan tasnya pada pengaman talinya itu, lalu ia melompat untuk menggapainya. Hunter berusaha naik kembali ke atas, namun tiba-tiba dia terjatuh yang membuat Becky sangat bersedih. Tapi ketika dia melihat ke bawah, ternyata Hunter masih selamat dengan memegang tasnya yang tadi. Dan sampai sekarang pun entah mereka sudah di rumah atau masih menunggu pertolongan. Ibu dan anak ini akan segera melayang ke langit. Sang ayah pun berusaha menarik kembali anak dan istrinya, namun sang ibu sadar bahwa suaminya takkan sanggup untuk menyelamatkan keduanya. Jadi si ibu rela melepaskan pegangannya dan dirinya pun hilang melayang ke udara. Semua itu terjadi karena bulan telah hancur membuat gravitasi bumi melemah, sehingga hanya orang-orang yang kelebihan berat badanlah yang dapat berpijak ke bumi. 10 tahun kini telah berlalu. Pria itu selalu menimbang berat badannya, namun karena merasa kurang berat, dia akhirnya membawa bola besi kemana-mana. Kini ia tinggal hanya dengan anaknya yang telah dewasa. Namun sang anak itu harus selalu berada di rumah karena terlalu kurus dan hanya bisa mengamati dunia luar dengan teropong miliknya. Ia sering mendengarkan lagu lalu berbaring memejamkan mata untuk membayangkan dirinya berada di pantai di luar sana. Sampai suatu hari dirinya melihat sesosok wanita menyapanya dan wanita itu akan segera merubah kisah pria yang terjebak di rumahnya ini. Pria yang akan dihukum ini malah menantang para polisi bahwa dirinya bisa melarikan diri sekalipun tubuhnya diikat tanpa celah dengan rantai yang besar. Dan bahkan para polisi mengunci mulutnya, di mana aksinya ini terdengar sampai ke telinga para wartawan. Di saat semua orang telah pergi, ternyata dia menyembunyikan sebuah benda kecil di dalam jari palsunya, dan saat para polisi kembali, ia sudah menghilang bagaikan hantu. Bermaksud ingin menguji nyalinya, ia kembali mendatangi kantor polisi dengan keamanan terketat dan lagi-lagi menantang pimpinan di sana sambil berkata bahwa tak ada tempat di bumi ini yang bisa menahannya. Tantangan pun diterima dan dia ditempatkan di kurungan besi baja. Kemudian kekasihnya datang mengucapkan salam perpisahan. Sang pimpinan mencurigai hal barusan itu dan dia memeriksanya, namun tak ditemukan apa-apa. Dan ketika semua orang sudah pergi, si pria ini segera memulai aksinya. Berita keberhasilannya pun tersebar sampai ke seluruh dunia. Dia dikenal sebagai Houdini dan menjadi pesulap terhebat di dunia. Saat menangis, wanita ini bukannya mengeluarkan air mata. Semua ini bermula saat dirinya sedih karena bangkrut, dan ketika akan menangis yang menetes bukanlah air mata namun helaian mie. Dia sangat kebingungan, namun akhirnya dia mencicipi sehelai mie tersebut dan mie tersebut terasa sangat lezat. Malam pun tiba dan dirinya menyajikan mie hasil tangisannya kepada sang ibu, dan ibunya berkata bahwa mie itu adalah mie terenak yang pernah ia makan. Dia pun memutuskan untuk mengolah mie itu dan menjualnya, yang mana jualannya sangat laku dan kini dia pun mendadak kaya. Di saat persediaan mie sudah habis, dia harus segera menangis, namun tak bisa karena kini dia bahagia. Dia lalu berusaha menendangkan kakinya ke tembok dan bahkan menonton drama sedih, namun tetap dirinya tak bisa menangis. Tak disangka dia berbuat di luar dugaan. Demi uang, dia rela membuang anjing kesayangannya dan akhirnya dia pun menangis tanpa henti setiap mengingat kenangan bersama anjingnya. Saat di toilet, anak ini dibully oleh dua murid lainnya dan ketika mencoba kabur, dia ditembak dengan paintball yang membuatnya nyuksruk ke lantai. Keesokan harinya ia pergi membeli kostum untuk acara Halloween, namun sang penjual malah memberinya kostum yang sangat aneh. Dan saat di tempat pesta, ia berpapasan dengan gadis idamannya, namun lagi-lagi ia bertemu dengan para pembuli yang membuatnya harus melarikan diri dan pulang ke rumah. Keesokan paginya ia sangat terkejut karena tak ada pantulan dirinya di cermin, yang mana kini si anak telah menjadi manusia tembus pandang. Seperti biasa, dia pun pergi ke sekolah dengan memiliki rencana, dan ketika kelas dimulai, ia mengambil pistol mainan si pembuli dan menembakkannya ke papan tulis. Kemudian pistol mainan itu dilempar kembali ke si pembuli. Dan saat dia melihat sekelompok gadis pergi ke ruang ganti, dirinya pun punya ide yang pasti kalian semua sudah paham. Namun rencananya gagal karena seorang gadis melempar handuk tepat mengenai dirinya. Coba beri komentar apa yang akan kalian lakukan jika kalian bisa menjadi tembus pandang. Wanita ini menginstal aplikasi yang ternyata dapat menampilkan sisa umurnya. Dan
Dan betapa terkejutnya saat mengetahui jika sisa umurnya tinggal 2 hari lagi. Dia pun berusaha menghentikan hitungan mundur tersebut dengan mencoba menghapus aplikasinya. Namun aplikasi itu tak dapat dihapus, sehingga dia menjadi panik dan langsung mencari tahu tentang aplikasi yang ia anggap mustahil, namun hanya kisah menyeramkan yang ditemukannya. Lantas ia mencoba menghancurkan ponselnya, namun notifikasi kematian masih terus ada. Keesokan harinya dia membeli ponsel baru dan berharap tidak menemukan aplikasi tersebut. Namun ternyata aplikasi itu muncul kembali secara tiba-tiba. Wanita ini pun murka dan saat berada di dalam mobil, tampak sesosok makhluk aneh berada di belakang mobilnya. Dia pun kembali ke toko tersebut dan meminta agar aplikasi itu diretas, dan beberapa saat kemudian pria itu menemukan celah di aplikasi tersebut hingga bisa memperpanjang waktu hidup si wanita untuk sementara. Pasir ini sebenarnya manusia yang dijadikan bahan percobaan. Dia sedang berusaha membentuk diri agar kembali menjadi manusia. Namun beberapa kali mencoba, si manusia pasir ini gagal terus. Hingga di saat itu ia melihat kalung miliknya yang tergeletak di sana. Namun ketika hendak mengambilnya, dia kesulitan untuk mengambil kalung tersebut. Dengan penuh tekad, akhirnya dia berhasil mengambil kalung miliknya itu. Ternyata di dalam kalung terdapat foto putrinya. Ketika teringat putrinya itu sedang sakit, dia seolah mendapat kekuatan baru hingga berhasil menjadi manusia lagi. Namun sebenarnya ia adalah buronan yang kabur dari penjara dan polisi sekitar kebetulan melihatnya. Si manusia pasir ini kabur dan bersembunyi di dalam sebuah truk. Dan saat polisi berusaha menangkapnya, dengan kekuatan yang dimiliki, si manusia pasir berubah menjadi manusia pasir raksasa sampai membuat kekacauan di sana. Dan kini para polisi harus berusaha keras melawannya. Pria ini membuka helm raksasa yang tertidur di depannya dengan sangat hati-hati, lalu Jack menaruh sarang lebah ke dalamnya. Tapi aneh, si raksasa tak bereaksi sama sekali. Namun tiba-tiba raksasanya terbangun kalang kabut, jatuh bangun, hingga tanpa sadar kini ia berada di pinggir jurang. Dan saat membuka helm, seekor lebah menyengat si raksasa hingga membuatnya terjatuh sangat jauh, kemudian dengan keras menghantam bumi. Sang raja yang mendengar suara keras itu segera keluar. Dia pun melihat raksasa yang mereka kira hanya mitos belaka. Sang raja pun melihat pohon tak berujung tempat raksasa itu berasal, lantas memerintahkan jenderalnya untuk segera menebang pohon tersebut. Namun sang jenderal menolak karena putri kerajaan masih berada di atas sana. Tapi sang raja lebih mementingkan keselamatan rakyatnya hingga dia pun maju pertama untuk menebang pohon itu. Sehingga sang jenderal setuju dan mereka semua bergotong royong untuk menebang pohon tersebut. Sementara Jack dan sang putri harus segera mencari cara untuk turun ke bumi. Gadis ini menulis sesuatu di kertas dengan antusias seakan sedang kesurupan, dan saat ibu guru menghampirinya, ternyata si gadis menulis angka-angka tanpa henti hingga sang guru pun mengambil kertas itu tanpa mengerti apa maksudnya. Tak lama kemudian gadis itu menghilang dan saat ditemukan, gadis ini menulis angka-angka di sebuah pintu dengan kukunya. 50 tahun pun berlalu dan anak laki-laki ini mendapatkan kertas gadis tadi, kemudian ia berikan ke ayahnya. Sang ayah yang menyukai teka-teki akhirnya menelusuri makna angka-angka itu. Dirinya pun terkejut karena salah satu rangkaian angka tersebut adalah sebuah tangga kecelakaan yang pernah terjadi. Setelah didalami, semua angka-angkanya berkaitan dengan seluruh musibah besar di dunia. Dan dirinya pun lagi-lagi terkejut karena menemukan sebuah rangkaian tanggal musibah yang akan terjadi esok hari. Keesokannya si ayah mantengin TV tapi tidak menemukan apa-apa. Namun saat di jalan untuk menjemput anaknya, tiba-tiba sebuah pesawat terbang jatuh tepat di dekat dirinya. Ini adalah penjara virtual di mana 1 menit di dunia nyata setara dengan 1 tahun di sana. Dan jika seseorang dijatuhi hukuman 100 tahun, dia tidak akan menua sedikit pun, namun ia merasakan penderitaan layaknya hukuman selama 100 tahun di usia kecil itu. Hingga dirinya dibebaskan dan kenyataannya hanya sekitar 1 jam yang baru berlalu di dunia nyata. Dari inilah bentuk hukuman yang paling berat terhadap para penjahat. Namun wanita ini berusaha menghadapinya dengan tenang. Di hari pertama dia mencoba menguatkan mentalnya lalu memeriksa segala perlengkapan yang ada. Tersedia makanan dan peralatan untuk bersih-bersih yang akan terisi kembali setiap harinya. Namun dirinya menyadari bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk menghabiskan waktu dan akhirnya dia mulai rutin berolahraga. Satu-satunya hiburan baginya hanyalah peralatan tulis untuk dirinya menuangkan isi pikirannya. Namun ketika terlintas bahwa masih lama dia harus berada di sana, kegelisahan dan kesepian membuat dirinya frustasi. Ratu ini masuk ke dalam sebuah kolam susu dan berendam selama setengah jam di sana. Dan saat dirinya selesai, air susu itu dibuang. Namun rakyat di sana berebut air susu bekas mandi tersebut karena mereka kelaparan dan kehausan. Wanita ini berhasil menjadi ratu dengan cara menikahi seorang raja lalu membuat sang raja almarhum demi mendapatkan
meninggalkan tahta. Dan dirinya ini sangat terobsesi untuk menjadi wanita tercantik di dunia. Dia menyingkirkan orang-orang yang setia pada raja dan memenjarakan putri raja di menara istana. Dia selalu bertanya kepada cermin ajaibnya siapa wanita tercantik di dunia. Dan cermin itu pun menjawab bahwa sang ratu adalah wanita tercantik di dunia. Namun untuk mempertahankan kecantikannya, dia harus menyerap nyawa gadis muda secara berkala. Waktu berlalu dan kini putri raja yang bernama Snow White sudah dewasa, dan ketika sang ratu sedang bertanya kepada cermin ajaibnya, cermin itu menjawab bahwa Snow White adalah wanita tercantik di dunia, dan jika ratu ingin menjadi yang tercantik, sang ratu harus melahap